tuh ini, kalau Makara tuh ini kayak gini. Kemudian ini ada relief burung tapi berkepala manusia. Nah ini itu namanya Kinara-Kinare. Itu kayak makhluk dalam mitologi Hindu dan Buddha, itu merupakan makhluk mitologi yang menghuni di surga sebagai apa namanya musician. Nah, Kinara-Kinare itu ada dua jenis kelamin ya. Kinara laki-laki, Kinara itu perempuan. Bisa dilihat sini. Teman saya ada payudaranya. Ini jadi yang perempuan, kemudian yang laki-laki sini. Ini yang Kinara, ini yang Kinara. Nah ini biasanya jadi apa ada apa namanya ada sansa. Sini juga sama teman-teman. Ya itu malah kelihatan banget waktu ada Kinara-Kinare. Di dalamnya itu ada rongganya dan ini ada dua kemungkinan apa yang berada di dalamnya. Yang pertama adalah arca Buddha. Yang kedua adalah tempat untuk bersemedi oleh orang-orang apa namanya pendeta-pendeta Buddhis pada zaman itu. Oh ya, saya belum menjelaskan kapan dibangunnya ini ya Allah Ali. Ada tiga pendapat mengenai pembangunan Candi Pelausan. Yang pertama oleh Kasparis. Semoga teman-teman sudah membaca pengantar yang saya kirimkan lewat Bu Endang. Di situ ada apa namanya, ada keterangannya dan juga ada fotonya yang mana tahu Kasparis itu. Pak Kasparis itu berpendapat bahwa Candi Pelausan, kompleks Candi Pelausan itu dibangun pada pertengahan abad ke-9. Abad ke-9 itu antara 801 Masehi sampai 900 Masehi. Jadi sudah 1500 tahun yang lalu, seribuan tahun yang lalu candi ini dibangun. Nah, Pak Kasparis itu berpendapat seperti itu karena ada temuan-temuan prasasti dan temuan inskripsi. Inskripsi itu adalah tulisan yang melekat dalam dinding candi. Seperti di samping masnya itu. Samping kirimu, Mas. Itu loh, depanmu itu. Ini loh. Yang mana tulisannya? Ada tulisannya ini loh. Itu ada bapaknya. Bapaknya adalah aksara ini. Ini aksara Jawa kuno. Bacanya apa? Ada yang mau baca nggak? Ini aksara Da. Ini pasangan Yo. Ini Weknyan. Ya. Anjay. Di dalam nanti lebih banyak lagi. Kita akan coba belajar membaca aksara-aksara yang ada di candi-candi Perwara ini, teman-teman. Banyak juga. Ya. Pokoknya itu. Jadi Pak Kasparis itu mendasarkan pembangunan candi itu dari temuan-temuan prasasti pendek seperti ini. Jadi di abad pertengahan ke-9. Pendapat kedua yaitu dari Pak N.J. Krom berpendapat bahwa pembangunan candi ini itu ketika abad ke-10. Karena apa? Batu-batu yang digunakan ini adalah batu-batu yang sama yang ditemukan di situs Ratu Boko. Di utara Ratu Boko itu ada batu-batu putih gitu. Nah ini banyak ditemukan di sini juga. Jadi itu abad ke-10 malah.
Yang ketiga ada pendapat dari siapa lupa namanya, di tulisan itu ada berpendapat bahwa pembangunan Candi Pelausan ini itu lebih sebelum abad ke-9. Karena apa? Sangat tidak mungkin ketika pemerintahan Rakai Pikatan itu raja yang menjadi salah satu pembangun Candi Pelausan ini, yang sangat singkat, hanya sekitar berapa tahun? Gak ada 20 tahun kalau nggak salah. Itu secepat itu pembangunannya. Karena pembangunan candi itu nggak sesederhana itu. Karena pembangunan candi itu ada rumusnya, ada ada peraturannya juga. Jadi sangat tidak mungkin menurut pendapat ketiga ini. Jadi lebih dulu atau sebelum abad ke-9, sebelum pertengahan abad ke-9. Oke teman-teman, mari kita masuk ke dalam. Yes. Jadi teman-teman bisa melihat di sana ada satu candi, sini ada satu candi, sana yang sisi utara, sini sisi selatan. Dan kalau dilihat ini kembar. Kalau dilihat kembar. Jadi nama lain dari Candi Pelausan adalah Candi Kembar. Karena emang sama. Nah, halaman satu ini dibatasi oleh pagar yang mengelilingi ini sampai sana itu, dan antara kompleks antara area yang area selatan dan utara dibatasi oleh gerbang di tengah-tengah situ. Oh ya, aku lagi ini Makara namanya teman-teman. Ini kayak apa namanya, tunggu sama datang. Ini tuh namanya Makara. Nah, Makara itu, Amit ya. Ini tuh singa, teman-teman. Ini adalah singa. Kemudian makaranya itu ini. Jadi ini ada giginya. Kemudian ada matanya. Gitu. Dan ini biasa ditemukan di tangga, untuk pembatas tangga di candi-candi. Biasa seperti ini. Jadi ada singa Makara, ada Makaranya. Kemudian Makara nggak cuma di sini, tapi di situ juga. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada Makara juga. Bisa ke atas ya, Cak? Bawahnya ada gajah. Gajah duduk. Kemudian di atas ini, nah ini itu namanya Makara, Kala Makara. Kala Makara biasanya di situ juga ada biasanya. Nah, relief itu ada dua jenis. Yang pertama adalah relief bernaratif atau relief bercerita, ada ceritanya. Yang kedua adalah relief ilustratif atau relief yang hanya ilustrasi tok, nggak ada ceritanya. Nah, biasanya relief yang tidak ada ilustrasi seperti ini, seperti atas itu namanya, kalau di arkeologi namanya antefix. Gitu. Oke, mari kita masuk. Nah, Makara tuh ini, kalau Makara tuh ini kan. Kemudian ini ada relief burung tapi berkepala manusia. Nah ini itu namanya kinara-kinari. Itu kayak makhluk dalam mitologi Hindu dan Buddha, itu merupakan makhluk mitologi yang menghuni di surga sebagai musician. Nah, kinara-kinari itu ada dua jenis kelamin ya, kinara laki-laki, kinara itu perempuan. Bisa dilihat sini, Nuwun Sewu, kita payudaranya. Ini jadi yang perempuan, kemudian yang laki-laki sini. Yang ini yang kinara, ini yang kinara. Nah ini biasanya jadi ada sansa. Sini juga sama teman-teman, ya
itu malah kelihatan banget tuh, itu ada kilatan kinari itu. Nah, ini juga Kalamakara, jadi kayak apa ya, ini seperti penggambaran depan candi juga. Masalahnya depan ada Kalamakara, kemudian depan ada Kalamakara, kemudian ini ada apa namanya, ini Kala ya, Kala namanya bukan selain Kalamakara adalah Kirti Muka. Kirti itu raksasa, Muka itu wajah raksasa, kemudian ada Makara juga, dan itu juga sama. Jadi kayak kita kayak menandakan kita ada di candi, di dalam candi. Oke, silakan masuk. Yang sebelah selatan. Nah, dari jari-jari ini itu ya untuk menghalau kotoran-kotoran. Karena biasanya kalau di candi-candi yang pernah aku datangin dan juga musim kali itu banyak banget burung walet, biasanya itu udah nanti main ke Candi Sari. Itu juga dalamnya juga kayak gini. Dan ini menurut penelitian itu menjadi tempat tatakan kayu. Jadi dulu ada kayu di sini. Ada kayu. Dan itu kalau di Candi Sari itu menjadi tempat penyimpanan buku keagamaan. Ya. Kalau enggak kan ada apa namanya jalan juga. Nah, tapi kalau di Candi Sari enggak setinggi ini. Mungkin juga. Kalau di Borobudur itu kan ada beberapa pose ya, ada arca dia dengan beberapa pose. Itu apakah mungkin juga itu yang di Pelausan ini yang kemungkinan untuk semedi adalah candi Perwara, Mas. Perwaranya masuk di dalamnya. Karena ada satu temuan prasasti Prenagari namanya. Itu menyebutkan bahwa dulu di sini di kompleks Candi Pelausan ini juga menjadi tempat perguruan, tempat belajar agama Buddha. Jadi dari kalau nggak salah biksu-biksu dari India malah ke sini. Nah, yang di Candi Perwara itu malah dimungkinkan untuk bersemedi. Kalau di sini biasanya, setahu saya, yang di dalam sini itu pemujaan, hanya untuk pemujaan. Jadi bersemedi mungkin enggak di sebelah sini ya, tapi di sinilah itulah pemujaan. Tapi kalau di Candi Pelausan lebih ke Candi Perwara ini. Nah, di sini kalau untuk manusia mungkin bisa, tapi saya lebih cenderung tidak mungkin di sini. Karena di dalam candi itu biasanya adalah arca-arca Buddha. Kemudian kalau perwara di Pelausan itu fungsinya apa? Dibangunnya untuk apa? Pertama ada untuk penanda gotong royong. Wah, ini nanti aja ada penanda gotong royong. Kemudian untuk itu tadi untuk bersemangat. Kan Candi Perwara kan juga dimanapun candi-candi itu biasanya tetap ada Candi Perwara kan, ada candi pendamping. Kalau di Dieng teman-teman pernah ke Dieng kan Candi Arjuna, depan Candi Arjuna ada nama Candi Semar ya kan. Itu sebenarnya adalah Candi Perwara. Perwara itu dari Candi Arjuna. Karena orang-orang Dieng itu bentuknya bulat kan, Semar gitu, di Candi Semar kan. Namanya Candi Perwara istilahnya. Dan Candi Perwara ditemukan di banyak sekali candi-candi. Apalagi di Candi Sewu, di Candi Prambanan dan lain-lain. Tapi di Borobudur, nah itu ya. Nggak ada di Borobudur. Setahu saya nggak ada karena sudah gede banget. Iya, seluruhnya. Tetapi pengecualian Hindu dan Buddha seperti Candi Pelausan. Pokoknya yang berbau Hindu dan Perwara. Saya jadi ingat karena Pelausan ini adalah candi yang bisa dibilang ini simbol pernikahan beda agama Hindu sama Buddha. Meskipun basicnya apa
jadi semakin orang itu dulu hadiahnya itu tidak duit atau cibit itu enggak, tapi candi perwara itu. Jadi kalau bisa apa namanya, katanya kalau perwaranya semakin banyak itu orang yang ngejeni pernikahan itu semakin banyak, itu gimana itu? Bener nggak itu? Kalau di konteksnya Candi Pelausan bisa seperti itu, karena emang latar belakang Candi Pelausan dibangun adalah terjadi pernikahan antara Rakai Pikatan yang itu raja dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dengan Pramodawardhani. Pramodawardhani adalah putri Raja Samaratungga yang dari dinasti Sailendra beragama Buddha. Nah kan ada pernikahan itu nih, dan di beberapa prasasti juga disebutkan bahwa Pramodawardhani itu yang memerintahkan untuk pembangunan ini, dan Rakai Pikatan sebagai suami dan raja dinasti Sanjaya beragama Hindu juga ikut nyempuyung. Jadi apa namanya, pernikahan itu yang membuahkan hasil ini juga, Candi Pelausan ini juga. Nah di depan itu emang apa namanya, nanti kita akan mencoba membaca ke sana setelah kita ke Candi Hindu bagian utara, kita akan mencoba membaca sekeliling-kelilingnya. Kalau memang ada yang masih ada prasasti pendeknya, nanti kita coba membaca. Di situ nanti akan ditemukan nama-nama siapa saja yang ikut membangun, yang ikut berkontribusi dalam pembangunan Candi Pelausan. Itu ya, kita lanjutkan dulu. Nah ini ada arca Buddha teman-teman. Saya kurang tahu ini arca Buddha siapa, tapi di Buddha juga ada tiga apa namanya, ada satu pemahaman juga ada 3 dewa. Yang tengah ini siapa ya, Wardasana atau siapa ya? Pokoknya yang tengah ini menjadi dewa, menjadi Buddha yang paling ditinggikan. Kemudian di kanan kiri adalah yang di bawahnya. Mohon maaf saya lupa istilahnya apa, dan ini perwujudan Buddha siapa. Dan Buddha itu nggak cuma Buddha yang seperti kita ketahui Siddhartha Gautama itu, enggak. Perwujudan Buddha itu banyak sekali. Dia di Buddha itu banyak sekali. Seperti yang saya katakan tadi di Borobudur ada 5 perwujudan Buddha. Jadi saya 3 dan bisa dilihat yang tersisa hanya Padmasananya. Padma itu bunga Padma teratai. Sana itu asana itu apa namanya, tempat kedudukan. Jadi Padmasana adalah kedudukan atau kayak bahasa agamanya kursi yang berbentuk singgasana, yang